foto yang beranggota 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdul Fattah Kurniawan, dan kedua teman saya, Haris Yuliano Fikri. Saya di sini kelompok 1 akan menyampaikan tentang stratified sampling, yaitu tugas memenuhi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kuantitatif. Pasti kalian bertanya, apa sih stratified sampling, ya kan? Di sini saya akan membagi pembahasan menjadi 6, yaitu yang pertama tentang pengertian stratified random sampling, yang kedua jenis-jenis stratified random sampling, yang ketiga syarat pengertian stratified random sampling, yang keempat kekurangan dan kelebihan stratified random sampling, yang kelima langkah-langkah stratified random sampling, yang keenam contoh penerapan stratified random sampling. Memasuki yang pertama, stratified random sampling, yaitu apabila penelitian berpendapat bahwa populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan atau setara rata, maka pengambilan sampel tidak boleh dilakukan secara random. Adanya setara rata tidak boleh diabaikan, dan setiap setara rata harus diwakili sebagai sampel. Itu menurut Ari Kunto tahun 2006. Sedangkan menurut Kasjono dan Yasir tahun 2009 mengemukakan bahwa pengambilan sampel acak stratifikasi adalah suatu metode pengambilan sampel di mana populasi yang bersifat heterogen dibagi dalam lapisan-lapisan setara rata yang paling pisah, tuntas, dan dari setiap setara rata dapat diambil sampel secara acak. Menurut Margono tahun 2004 menyatakan bahwa stratified random sampling biasa digunakan atau populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Menurut Sugiono tahun 2001, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan secara proporsional. Sedangkan menurut Agdon dan Hadi tahun 2004, stratified random sampling ialah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan bersetara rata secara profesional. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen atau tidak sejenis, yaitu berbeda-beda, seperti jumlah anggota dan jumlah populasi. Masuk yang kedua, jenis-jenis stratified random sampling. Di sini menurut Nur Hayati tahun 2008, stratified random sampling dibedakan menjadi 2 bagian. Apa sih bagian itu? Yang pertama, sampel terstratifikasi proporsional, yaitu merupakan sampel terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen atau setara rata. Dari masing-masing contoh diambil sampel secara proporsional. Contoh, dalam peristiwa penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata pengeluaran untuk gaji karyawan suatu perusahaan. Maka dari itu, peneliti membagi karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan. Dari pembagian tersebut didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, SD sampai SMP 100, SMA sederajat 300, S1 400, S2 200. Yang kedua, itu contohnya. Yang kedua, sampel terstratifikasi atau tidak proporsional merupakan sampel yang terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen setara rata. Dari masing-masing kelompok diambil sampel namun tidak proporsional. Contohnya, dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata pengeluaran untuk gaji karyawan suatu perusahaan. Maka dari itu, peneliti membagi karyawan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Dari pembagian tersebut didapatkan data sebagai berikut. SD sampai SMP 10, SMA sederajat 200, S1 250, S2 25. Yang selanjutnya, yang ketiga, syarat stratified random sampling. Menurut Kasjono dan Yasril tahun 2009 ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan metode pengambilan sampel acak terstratifikasi. Yang pertama, harus ada kriteria yang jelas akan digunakan sebagai dasar untuk menstratifikasi populasi ini dalam lapisan-lapisan. Kriteria untuk pembagian itu ialah variabel
yang menurut peneliti mempunyai hubungan yang erat dengan variabel-variabel yang ada diteliti. Misalnya, tingkat penghasilan petani erat hubungannya dengan luas tanah yang diusahakan. Jadi, dalam penelitian mengenai penghasilan petani, populasi dapat distratifikasikan dalam lapisan dan menggunakan luas tanah yang diusahakan sebagai kriteria. Oleh seorang petani itu dilihat sebagai hubungannya dengan luas tanah yang akan ditanami itu sebagai penghasilannya. Yang kedua, harus ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang dipergunakan untuk menstratifikasi. Yang ketiga, harus diketahui dengan tepat jumlah unit penelitian dari setiap strata dalam posisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan, kelebihan pada stratifikasi sampling, langkah-langkah stratifikasi sampling, dan contoh penerapan stratifikasi sampling. Yang pada sebelumnya teman saya Fata sudah menjelaskan apa itu stratifikasi sampling, jenis-jenisnya, syaratnya. Maka pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan kekurangan, kelebihan, langkah-langkah serta penerapan pada stratifikasi sampling. Nah, yang pertama, kelebihan stratifikasi sampling itu yang pertama adalah biaya pengumpulan dan analisis data itu sering kali dapat diperkecil dengan adanya pembagian populasi yang besar menjadi strata-strata yang kecil. Jadi pembagiannya itu yang seringkali besar itu bisa menjadi strata-strata yang kecil. Terus yang kedua, kelebihannya itu adalah metode ini akan lebih efisien dalam memberikan hasil yang lebih baik dari acak sederhana. Populasi dalam kelompok-kelompok lebih kecil dari standar deviasi keseluruhan populasi. Jadi metode stratifikasi sampling ini akan lebih efisien, memberikan hasil yang lebih baik dari acak sederhana jika bervariasi. Terus kelebihan lainnya itu adalah secara administrasi pelaksanaannya lebih mudah dan lebih simpel. Terus untuk kekurangannya sendiri itu seringkali tidak ada informasi awal yang tepat sebagai dasar pengelompokan. Akibatnya strata-strata yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan. Nah, pengenalan terhadap populasi yang akan diteliti untuk menentukan ciri heterogenitas yang ada pada populasi. Jadi tidak adanya informasi yang tepat sebagai dasar pengelompokan itu bisa menjadi kekurangan dari stratifikasi sampling. Kedua, harus dibuat kerangka secara terpisah terlebih dahulu untuk setiap kelompoknya. Dan yang ketiga, jika daerah geografisnya luas, maka biaya pun akan lebih tinggi, biaya transportasinya pun akan lebih tinggi. Selanjutnya, langkah-langkah stratifikasi sampling. Yang pertama adalah menentukan populasi penelitian. Kedua adalah mengidentifikasi segala karakteristik dari unit-unit anggota populasi. Ketiga adalah mengelompokkan unit anggota populasi yang mempunyai karakteristik umum yang sama dalam satu kelompok. Keempat adalah mengambil sebagian unit dari strata. Kelima adalah teknik pengambilan sampel. Keenam adalah pengambilan sampel dari masing-masing strata. Jadi ada 6 langkah. Yang pertama adalah menentukan populasi penelitian. Kedua adalah mengidentifikasi. Ketiga adalah mengelompokkan unit anggota populasi. Keempat adalah mengambil sebagian unit. Kelima adalah teknik pengambilan sampel dari masing-masing strata. Dan yang keenam adalah pengambilan sampel dari masing-masing strata itu dilakukan secara berimbang atau profesional. Pada video sebelumnya saya sudah
menerangkan tentang kekurangan dan kelebihan stratifikasi sampling. Kemudian langkah-langkah stratifikasi sampling. Dan yang terakhir ini adalah contoh penerapan stratifikasi sampling. Nah, yang pertama itu adalah contoh kasus, yaitu Fakultas Administrasi Niaga itu sedang mengadakan kuliah industri pada mahasiswanya semester 4. Nah, apa itu jurusan Fakultas Administrasi Niaga itu mempunyai 2 prodi, yaitu prodi Administrasi Bisnis sebesar 134 mahasiswa dan prodi Manajemen Bisnis sebesar 140 mahasiswa. Maka rumusnya sampel yang akan diambil berdasarkan masing-masing prodi itu ditentukan. Rumusnya yaitu N sama dengan populasi kelas per jumlah populasi keseluruhan. Populasi kelasnya yaitu 134 dibagi jumlah populasi keseluruhan, yaitu 274 dikali sampel yang akan ditentukan. Nah, jumlah sampel di sini yang akan ditentukan adalah 50. Jadi, setiap prodi itu pada prodi administrasi bisnis itu dapat diambil sampel yaitu 24 mahasiswa, dan pada prodi manajemen bisnis itu dapat diambil sampel 26 mahasiswa yang mengikuti kuliah industri. Terus pada contoh yang kedua yaitu sebuah perguruan tinggi ingin membagikan mahasiswa D4-nya itu beasiswa berprestasi. Nah, populasinya itu 500 orang. Nah, untuk populasi kelasnya sendiri itu semester 2 itu ada 200 orang, semester 4 itu ada 180, dan semester 6 itu ada 120. Maka jumlah sampel yang akan diambil pada masing-masing semester itu ditentukan dengan rumus sama yang kayak di atas, yaitu N sama dengan populasi kelas, yaitu populasi kelas 200 dibagi jumlah populasi keseluruhan, yaitu 500 dikali jumlah sampel yang akan ditentukan. Nah, jumlah sampel yang akan ditentukan di sini adalah 150. Jadi pada semester 2 itu untuk sampelnya itu ada 60 mahasiswa. Pada semester 4 itu ada 54 mahasiswa, dan pada semester 6 itu ada 36 mahasiswa. Nah, itu adalah contoh dari penerapan stratifikasi sampling.